Bapak Ibu, selamat bergabung dengan channel tutorialmurasoft.com. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng untuk update video berikutnya. Sebelum memulai, saya memohon maaf jika ada kata-kata yang tidak pantas dan tolong di-skip kalau tidak berkenan. Video ini hanya ditujukan untuk customer yang telah menggunakan program Murasoft dan ingin belajar mendalaminya. Topik kali ini kita akan membuat data pelanggan, kita akan input data canvasser atau sales. Kita masuk ke master, perusahaan, sales. Nah, sama Bapak Ibu perhatikan, untuk master kita selalu terdiri dari 3 bagian, toolbar, data grid, dan untuk input datanya. Di atas ini ada 5 tombol ya, refresh untuk refresh data atau bersihkan layar, simpan untuk simpan data, hapus untuk hapus, cetak untuk cetak, keluar untuk keluar dari screen ini. Aktif sales kalau dicentang berarti hanya sales yang aktif yang akan muncul di data grid-nya. Untuk yang bagian kedua, kita ada data grid. Ini adalah data yang sudah tersimpan, yang sudah kita input ke dalam sistem ERP. Ya, kita perhatikan yang kolom 1, nomor, itu nomor urut, aktif. Itu aktif maksudnya canvasser itu masih kerja sama kita, jadi dia posisinya aktif. Jadi kita kalau dia udah berhenti, kita hilangin centangannya, sehingga dia tidak bisa jualan lagi. Terus Android login, jadi karena sistem ERP Cloud ini dilengkapi dengan ERP POS yang versinya Android native, jadi kita bisa kasih dia login ke sistem ini. Jadi kalau Android login dicentang, berarti user itu bisa login menggunakan Android ERP POS. ERP POS, iya benar. Nah, terus sebelahnya adalah nama canvasser, nama sales, alamat, HP, email, jenis. Jenis ini maksudnya ada 2 ya. Jenis ini ada sales counter, ini lebih ke haknya. Kalau sales, jenisnya sales dia hanya bisa jual ke downline-nya, ke populasinya. Jadi dia tidak bisa nyebrang ke populasi teman-temannya. Ya. Terus kalau sales counter kita nggak validasi. Jadi sales counter bebas jualan ke mana saja. Jadi ini lebih digunakan untuk user yang di office. Jadi admin office yang jualan ke server kalau kita pulsa ya. Nah, dia jualan jadi ada customer yang datang ke office, dia bisa jualan jadi office biasa kita kasih sales counter. Atau canvasser membutuhkan pertolongan supaya ditembakin saldonya. Jadi admin sales counter ini bisa ngebantu. Terus user aplikasi ini adalah user aplikasi Mobi ya. Jadi supaya sistem ini terkoneksi dengan programnya Mobi Indosat, jadi kita membutuhkan user aplikasi, user buat login ke Mobi. Jadi begitu transaksi di Mobi, sistemnya akan mendeteksi bahwa ini adalah transaksi canvasser ini gitu loh, melalui user aplikasi. Terus sebelahnya ada sales pengganti. Sales pengganti maksudnya begini. Jadi kalau canvasser itu sakit atau izin atau cuti, maka teman-teman yang satu jalur dengan dia bisa mengambil alih. Jadi kita bisa memilih sales penggantinya siapa sehingga semua downline-nya dia atau populasinya dia akan masuk ke sales pengganti. Jadi sales pengganti ini bisa jualan ke downline-nya si sales ini. Ya. Terus sebelahnya kolom tanggal gabung, saldo. Jadi khusus untuk MOBO atau transaksi elektrik atau pulsa, Anda harus dilengkapi dengan saldo supaya bisa jualan. Saldo ini adalah saldo deposit ya. Terus sebelahnya ada auto deposit limit. Jadi
auto deposit limit ini fungsinya begini ya Bapak Ibu, supaya kita tiap hari itu tidak perlu mengalokasikan saldo ke semua kanvaser. Karena kanvaser kan banyak sekali biasanya. Kalau pagi-pagi kita harus alokasiin terus. Jadi kita udah tentukan, sudah review jualan masing-masing kanvaser. Misalnya si kanvaser A jualannya 5 juta per hari, yang B 10 juta, atau yang C 20 juta. Nah, jadi kita udah tentukan kalau dia jualannya 5 juta, 10 juta, 15 juta, kita masukin di auto depositnya ntar. Jadi si A nih kita kasih 5 juta auto deposit, 10 juta si B, si C 15 juta. Tapi kalau saldonya kurang, dia lebih jualannya, kita bisa tambah manual. Jadi ini untuk mengurangi kerjaan admin. Jadi auto deposit ini akan dijalankan sistem tiap pagi jam 7.30. Jadi sebelum kanvasnya berangkat, sistem otomatis akan injekin saldo sejumlah auto deposit limit. Jadi kalau dia saldonya masih ada 2 juta, auto depositnya 5 juta, maka sistem otomatis akan tambahin 3 juta ke kanvaser ini. Ya, Bapak Ibu. Jadi dia hanya akan menjaga limit saldonya tiap pagi. Jadi kalau dia nggak kejual, ya tidak akan ditambah saldonya. Gitu. Terus, kirim PIN. Jadi kita bisa kirim PIN ke kanvaser ini, tapi ini semua lewat Android ya, Bapak Ibu. Jadi kita akan kirim notifikasi ke Android. Terus Android ID. Android ID ini kalau kanvaser sudah install program POS, ERP POS, dan sudah login. Jadi dia akan muncul ID unik menandakan bahwa si kanvaser udah pernah login gitu loh. Dan sistem ini akan mengirim pesan juga lewat Android ID ini. Terus kolom di sebelahnya boleh install ulang. Jadi fitur ini adalah request dari salah satu orang kacep juga ini untuk masalah security ya. Jadi kanvaser yang sudah login ke sistem, kalau dia mau install ulang atau dia mau pakai ID temannya, itu akan keblokir sama sistem ini. Jadi dia tidak akan bisa login kalau dia menggunakan ID temannya. Atau kalau dia install ulang, dia harus minta approve dari si admin yang bertugas. Jadi admin harus centangin boleh install ulang, baru dia bisa login ya. Jadi kalau teman-teman kanvaser install ulang dan tidak bisa login, tolong bilang ke admin, admin akan centangin ini. Begitu Anda sudah login, centangannya akan hilang. Jadi ini untuk masalah security, supaya masing-masing kanvaser itu tidak menggunakan akun temannya buat jualan, ya. Karena ini akan menimbulkan masalah. Terus kolom sebelah jabatan. Jabatan adalah begini, ada jabatan admin, sales, supervisor, kacap, ya. Kalau admin kita nggak ngaruh. Sales berarti dia sales, jadi dia hanya bisa ditambahin timnya oleh supervisor. Terus supervisor, kalau dia supervisor, berarti dia bisa bikin tim di sebelah sini, dan dia bisa tambahin anak buahnya. Timnya siapa? Jadi kalau supervisor otomatis kalau dikonfigurasikan timnya, dia bisa jualan ke semua downline yang ada di kanvaser milik timnya. Nah, kalau kacap, dia bisa jualan ke semua customer karena tidak dibatasin. Ya, pembayaran transfer, ini pembayaran transfer kalau misalnya tiap tempat dia punya rekening transfernya beda, jadi kita bisa setting karena di Android POS itu, Android ERP POS itu dia tidak bisa pilih rekening, dia hanya bisa pilih transfer. Jadi cash atau transfer. Jadi kita bisa setting kalau depo itu masing-masing rekeningnya beda, kita bisa set di masing-masing rekeningnya untuk depo bersangkutan. Ya. Dan waktu dia lakukan transfer, otomatis dia akan ngejurnal ke bank tersebut. Nah, sekarang kita coba input data kanvaser, klik tambah sales. Bapak Ibu, sales sama kanvaser itu sama ya, hanya penyebutannya aja. Contohnya adalah Dino, kita tambahin salesnya Dino, alamatnya terserah ya, Bapak Ibu kita hanya tes aja.
Nah, perhatikan nomor handphone harus benar ya, karena nomor handphone harus nomor handphone yang dipegang si canvasser tersebut, karena untuk login ke ERP POS, mereka akan menggunakan nomor handphone ya. Ini contoh aja. Nah, email boleh dikosongin. User aplikasi kalau dia menggunakan user aplikasi Mobi, ini wajib diisi. Kalau tidak, sistem ini tidak akan menangkap transaksi Mobinya. Ya, tanggal gabung. Sini contoh aja ya. Usernya CS. Oh, contoh aja nih contoh. Bapak Ibu. Terus tanggal bergabung ya terserah. Jenisnya berarti sales ya. Pinnya defaultnya 12345 atau ntar bisa suruh dia ganti. Nah, auto deposit limit mau kasih dia berapa? Terserah. Biasanya ini harus review dengan kacap ya. Kita kosongin aja. Jabatannya admin. Jabatannya kita set ke SPV aja ya biar bisa tes. Pembayarannya kita kosong, simpan ya Bapak Ibu. Nah, Dino udah masuk. Nah, kalau dia boleh login ke Android POS, kita klik ke ERP Android POS-nya di ini. Nah, dia udah bisa login dari sistem ini. Oke. Nah, kalau kita mau ngedit nomor handphone atau nama bisa. Tadi kita pilih ke Dino. Nah, namanya kita ketik ulang atau ini tinggal edit-edit tinggal kita simpan. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, terus gimana kalau canvasser itu berhenti, misalnya si Richard ini atau si Dian ini berhenti. Jadi pertama yang perlu kita lakukan adalah nomor handphone ini kita harus hapus. User aplikasi pastikan dihapus karena kita takut handphone itu akan dipakai buat sales penggantinya sehingga ntar semua transaksi masuk ke sales itu, sales yang lama ya. Jadi lebih baik waktu dia berhenti, nomor HP, user aplikasi kita hapus, kita simpan. Baru kita hilangin aktifnya. Jadi canvasser ini udah nggak aktif ya. Sama loginnya, Android login dimatikan. Ya, kita simpan. Nah, dia udah nggak bisa transaksi. Terus, biasa pertanyaan berikutnya adalah, gimana kalau canvasser itu ada AR dan dia nggak boleh jualan? Apa yang perlu kita lakukan? Ya, Bapak Ibu gampang sebenarnya. Kalau dia jualannya lewat Android login, tinggal ini dihilangin aja. Jadi sampai piutangnya atau AR-nya selesai baru dia bisa jualan. Kalau dia udah boleh jualan, kita centangin lagi. Ya, jadi ini untuk ngeblokir transaksi si canvasser yang masih ada AR sama kita. Ya, terus sales sudah, kita bikin timnya. Jadi kalau bikin tim hanya bisa untuk jabatannya SPV ya, yang ini ya, SPV ya. Nah, ini kita set dulu canvasser ya, supaya dia bisa diedit. Nah, teman-teman ya, kita set SPV ini timnya. Ini Dino. Timnya terserah nama, bisa nama tempat atau apa, terserah ya, kita set nama Dino. Nah, anak anggotanya 2, Dian sama Richard ya, kita simpan. Nah, kalau dia udah kesimpan di sebelahnya akan muncul di atasnya. Nih, Dino, Dian dan Richard ya, itu untuk set tim. Terus kalau misalnya sales pengganti, misalnya si Diannya nggak masuk ya, si Dian nggak masuk, kita bisa set, misalnya dia hari ini nggak masuk, izin, ternyata kan dia customer harus dilayanin terus. Jadi kita bisa set penggantinya siapa, si Richard. Kita tinggal centang, kita simpan. Ya. Nah, dia akan muncul di atas. Nah, jadi semua customer-nya si Dian akan muncul di Richard, di handphonenya Richard gitu loh. Nah, kalau udah dia masuk lagi, kita harus hilangin lagi ya, Bapak Ibu. Nah, hilangin lagi. Nah, dia hilang supaya ntar si Richard nggak bisa jualan lagi ke customer si Dian. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, terus kalau kita set saldonya sales auto depositnya kurang, misalnya yang tadi kita kasih 5 juta, ternyata dia kurang nih, masih butuh 2 juta buat jualan. Kita bisa tambahin saldonya. Misalnya si Dian nih, kita mau tambahin saldo. Kita tinggal pilih si Dian, klik kanan.
tambah saldo. Nah, tinggal masukin nilainya misalnya 2 juta. Jangan kasih titik koma ya Bapak Ibu ya, tinggal okein. Nah, yes. Nah, ini saldo udah ditambahin ke dia, ya. Nah, ini harus di-refresh ya Bapak Ibu ya, karena dia nggak muncul otomatis muncul sini. Begitu Anda refresh, dia baru muncul, ya. Dan kalau dia udah ada Android ID di sini, Android ID, maksudnya dia pakai sistem Android. Nah, program ini otomatis akan kirim notifikasi pesan ke sistemnya di Android ID, di Android-nya. Nah, dia akan terima juga bahwa Anda terima deposit gitu. Ya. Terus kalau mau tarik saldo juga sama, tinggal klik kanan, tarik saldo. Ya, kita coba tarik ya, 2 juta. Oke. Nah, dia kan nggak langsung berubah ya, kita harus refresh sekali. Nah, itu udah cara tarik saldo, cara tambah saldo untuk Canvasser. Nah, terus di sini ada fitur untuk ngecek juga depositnya. Jadi kita bisa cek depositnya lewat sini ya, tambah deposit atau ini juga di sini. Terus Bapak Ibu liatin ya, tanggal hari ini kita ada tambah, ada tarik. Tadi kita tambah, kita ada tarik. Jadi saldonya 0. Jadi kita bisa cek historinya ditampilkan, ada tanggalnya. Terus kita bisa kirim pesan notif ke dia juga, dikirim pesan Android. Jadi kita pilih dulu Canvasser mana. Nah, ini tentu dia harus login ke ini dulu, ke Android dulu. Kalau tidak kayak gini dia nggak muncul. Ya, tinggal kita ketik pesannya kirim nih. Kalau ini nggak ada, dia nggak bisa dikirim. Ya, Bapak Ibu ya. Terus kalau kita mau cek laporannya, kita bisa ke sini. Jadi ini status ada aktif, nonaktif. Ya, kalau aktif berarti dia masih kerja, nonaktif dia udah nggak kerja. Nah, contohnya kayak gini. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, itu caranya untuk tambah sales, kasih deposit, nah ganti edit sales, atau sales itu berhenti, ya cara kita settingnya. Terima kasih.